Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 24 Maret 2022, Bacaan Injil Lukas 11, 14-23. Bacaan Injil, Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, kuasa mukjizat Yesus tetap terjadi hingga kini. Orang banyak kagum atas kuasa Yesus yang dapat mengusir setan dan mengusir roh jahat yang membuat orang bisu. Kagum karena yang sembuh akhirnya dapat berkata-kata. Tetapi yang lain berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Pro dan kontra mewarnai insiden penyembuhan orang yang memerlukan kesembuhan. Sejatinya, tindakan Yesus merupakan tindakan yang membebaskan. Orang yang mulanya bisu tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kepada orang lain sekarang, mampu mengutarakan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Belas kasihan Yesus mendorongnya mengusir roh jahat dari si bisu. Bisa jadi si bisu pun kaget atas apa yang terjadi pada dirinya. Lukas memang tidak menuliskan apakah ada permohonan si bisu atas keadaannya itu. Kesulitan berkomunikasi jelas menghalanginya untuk dapat memohon kesembuhan. Persoalannya, ada orang yang tidak bersukacita atas kesembuhan si bisu. Mereka malah menjadikan peristiwa penyembuhan itu untuk menghakimi Yesus. Mungkin mereka juga heran akan peristiwa itu. Namun, mereka tidak cukup rendah hati untuk mengakui kuasa sang guru dari Nazaret. Mereka mencetuskan argumen bahwa Yesus berkolaborasi dengan Beelzebul untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan bisu. Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ia memahami seluruh kebutuhan manusia yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Meskipun penyembuhan terjadi, tak dapat dipungkiri ada orang yang malah mempertanyakan ini dan itu, bukannya menyukuri kehadiran kuasa Allah dalam penyembuhan itu. Sirik memang tanda tak mampu. Sekalipun tetap ada yang sirik, kita harus berdoa untuk banyak kesembuhan yang Tuhan akan lakukan masa kini. Marilah berdoa, terpujilah kuasa-Mu yang menunjukkan kehadiran-Mu hingga kini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.